Mendengar kata pura, sudah tentu pikiran kita akan tertuju dengan bentuk bangunan suci. Namun, berbeda dengan Pura Sabang Daat yang berada di tengah hutan. Tak ada bangunan khusus, yang ada hanya berupa asagan, yakni tempat meletakkan Banten. Pura Sabang Daat berada di perbatasan Kabupaten Gianyar dengan Bangli. Tepatnya terletak di kawasan Desa Pakraman Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Gianyar. Pemangku Pura Sabang Daat, Jero Mangku Pusedesa Puakan menjelaskan, Pura Sabang Daat terdiri atas dua kata. Sabang bermakna Saba, yaitu pertemuan orang penting, sedangkan Daat itu berarti pinggit atau sakral. Jadi Sabang Daat berarti pura yang diperuntukkan pertemuan pinggit, paparnya kepada Bali Express Jawa Post Group pekan kemarin. Konon dahulu sebelum upacara dilakukan, disinilah dilaksanakan pertemuan terlebih dulu oleh para sulinggih, pemangku, dan orang penting lainnya. Tutur pemangku yang enggan menyampaikan nama aslinya itu. Pura Sabang Daat merupakan pura tanpa ada bangunan palinggi yang dibuat seperti zaman sekarang. Melainkan masih mempertahankan yang ada sejak dahulu, yakni sebuah asagan di tengah-tengah hutan. Sehingga dikenal dengan pura yang tanpa palinggi. Pura tersebut berdiri sejak 2000 sebelum Masehi dan sampai saat ini masih dipertahankan utuh. Meski demikian, secara skala memang tidak dapat ditemui sebuah palinggi. Namun secara niskala di kawasan tersebut konon sudah ada bangunan pura yang megah. Ada bangunan parmasana yang besar berbahan emas. Kalau kita memang melihatnya sekadar pasangan. Namun orang-orang spiritual mengakui terdapat bangunan yang sangat megah sekali. Hal itu dibuktikan oleh salah satu sulinggi yang sempat kesini dan kaget melihat bangunan yang ada dikatakan megah dan sangat besar jelasnya. Pura yang luasnya keseluruhan 2 hektare tersebut hanya terdiri jeroan dan jabasisi. Jeroan disengker menggunakan tulus hidup seluas 6 ar. Terdapat linggayoni di jeroan pura yang muncul di permukaan tanah. Yang membuat aneh, areal jeroan pura lokasinya rendah, sedangkan di pinggirnya lebih tinggi. Meski hujan bertahun-tahun tetap saja rendah, semestinya aliran air membawa tanah ke jeroan pura. Ini nyatanya tetap rendah dan sekelilingnya tinggi seperti dibatasi sebuah tembok, terang Jero Mangku Pusat Puakan. Pria 38 tahun tersebut menambahkan, Pura Sabang Daat di Empon 35 Desa Pakraman. Selain dari desa Taro sendiri, dari wilayah Ubud dan Kintamani juga ikut menjadi pangpon. Sehingga semua sasuhunan dari 35 desa tersebut nangkil untuk matur piuning sebelumnya di desanya masing-masing. Sebelum sasuhunan nangkil ke Pura Sabang Daat ini tidak boleh ngunyah. Istilahnya ini sebagai tempat untuk nunas panugrahan saat galungan. Ketika itu dilanggar, maka ada saja halangan, mungkin akan turun hujan dan kehilangan sarana upacara paparnya. Selama ini, lanjutnya tidak ada satupun yang berani melanggar pantangan tersebut. Meskipun ada harus segera mengaturkan upacara guru piduka, mohon maaf atas kekeliruan yang dilakukan. Pria asli desa Pakraman Puakan ini menegaskan, di pura tersebut tidak boleh menggunakan gamelan dan gentah, juga tidak boleh sulinggi yang muput upacara. Bahkan di seluruh desa Pakraman Puakan tidak diperkenankan yang muput sulinggi. Melainkan Jero Mangku setempat mengingat sudah terdapat pura linggi dar simarkan dia di Pura Sabang saat. Sebesar apapun upacara di sini, tidak ada sulinggi yang muput hanya pemangku saja. Karena keyakinan masyarakat di sini semuanya sudah ada, tinggal lunas tirta saja di Pura Sabang Daat kemudian dihaturkan oleh pemangku, tandasnya. Warga setempat meyakini di Pura Sabang Daat yang merupakan linggi dar simarkan dia ini, tempat pemohon berkah. Salah satu warga, Ketut Dharma mengakui tidak sedikit warga yang sembuh setelah lunas tirta. Termasuk bagi pasangan yang lama belum dikaruniai keturunan. Warga di lingkungan desa Pakraman Puakan ini sudah banyak membuktikan. Ada yang sakit tidak sembuh-sembuh setelah lunas tambah di pura ini bisa sembuh. Begitu juga yang lama belum memiliki anak, berhasil juga setelah lunas di sini, ujarnya. Lunas tambah dan keturunan itu lanjutnya biasanya berawal dari firasat dan petunjuk secara niskala. Kalau sarana yang dihaturkan tidak mematok harus begini dan begitu. Tergantung pamedek sesuai kemampuan dan keyakinannya masing-masing. Semuanya kembali kepada keyakinan dan ketulusan ibunya. Bagaimana pendapat Semeton? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dilansir dari baliexpress.jawapost.com.